Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kemungkinan pertemuan terakhir tentang takdir. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan di awal pengajian bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayul a'mali khairun, amal apa yang terbaik? Maka Nabi menjawab, imanun billah wa jihadun fi sabilih. Amal yang terbaik di antaranya iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebutkan dua amal terbaik, yang satu amalan hati, yang satunya amalan fisik, amalan jawarih. Dan Rasulullah mengendahulukan amalan hati, yaitu iman billah. Dan iman billah itu diperoleh di antaranya dengan belajar. Oleh karenanya ketika Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis, beliau membantah orang-orang ahli ibadah yang meremehkan ilmu, maka beliau menjelaskan bahwasanya amal yang dituntut oleh Allah itu ada dua. Satu amalan jawarih seperti salat, seperti baca Quran. Di antaranya amal yang terkait dengan amalan hati tentang keimanan, tentang akidah. Iman kepada malaikat, iman kepada Allah, iman kepada kutub, iman kepada para rasul. Yang amal hati ini diantaranya dikuatkan dengan belajar. Dengan apa? Belajar. Maksud saya, kita belajar hal ini, belajar iman kepada takdir, ini termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu amalan hati yang penting, bahkan Nabi mengatakan adalah amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik. Jadi amal itu bukan cukup hanya sekedar amalan fisik, kita sholat, kita baca Quran, tapi diantaranya adalah masalah keimanan. Bagaimana kita beriman dengan iman yang benar, terutama terhadap rukun iman. Sehingga kalau ada syubhat kita bisa menolak syubhat tersebut. Kita lanjutkan masih tentang masalah takdir. Berkata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, wa kullu syai'in yajri bi takdirihi wa masyiatihi. Dan segala sesuatu, kata beliau, segala sesuatu berjalan dengan takdir dan masyiah Allah, yaitu takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa masyiatuhu tanfudhu, kehendak Allah yang berlaku, tidak ada yang tidak berlaku. La masyiata lil ibadi illa ma sya'alahum, tidak ada kehendak bagi hamba yang berlaku kecuali apa yang Allah inginkan bagi mereka. Fama sya'alahum kana, apa yang Allah kehendaki bagi mereka itu yang terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak terjadi. Di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ingin menjelaskan tentang maratibut takdir yang nomor 3, ya. Kita tahu maratibut takdir ada berapa? Ada 4. Yang pertama ilmu, kemudian kitabah, catatan, yang ketiga apa? Kehendak, masyiah, yang keempat eksekusi, yaitu al-khalq, penciptaan. Nah, beliau ingin menjelaskan bahwasanya seluruh yang terjadi, eksekusi yang terjadi dalam semesta ini, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, itu konsekuensi dia sebagai Tuhan. Kalau ada suatu terjadi tanpa kehendak Allah, berarti Tuhan itu enggak becus. Berarti dia tidak berkuasa atas segala sesuatu. Buktinya ada sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya. Paham? Konsekuensi Allah adalah maha kuasa, bahwasanya dia adalah qadir yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsekuensi dia sebagai Tuhan yang sempurna, ya. Karena kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, berarti Allah kalah. Kehendaknya tidak berlaku. Berarti dia tidak pantas menjadi Tuhan yang sempurna. Maka di sini dia ingin menjelaskan tentang bayan syumul masyiatillah ala kulli syai'. Yaitu Imam Tahawi ingin menjelaskan bahwasanya pada martabat yang ketiga, al-masyiah, kehendak Allah itu mencakup segala apa? Sesuatu. Mencakup yang baik maupun yang buruk. Paham? Mencakup yang baik maupun yang buruk. Apapun yang terjadi, kebaikan, keburukan, semua terjadi kehendak Allah. Allah menciptakan Adam, iblis menggoda Adam, Adam turun ke bumi. Semua kehendak siapa? Kehendak Allah. Bahkan sebelum Adam diciptakan, Allah sudah bilang, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan khalifah di atas muka bumi. Ternyata Allah ciptakan Adam di langit. Ternyata ada prosesnya. Dia ternyata digoda oleh siapa?
iblis baru akhirnya turun ke bumi. Jadi semua sudah terjadi digodanya Adam oleh iblis, akhirnya Adam tergoda, akhirnya Adam makan dari buah yang dilarang tersebut, akhirnya Adam bertobat, akhirnya Adam turun ke bumi. Siapa yang di atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Cuma hal ini diingkari oleh Al-Qadariyah. Al-Qadariyah mengatakan yang dikehendaki oleh Allah hanyalah yang baik-baik saja, adapun yang buruk maka bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Ya, jadi sehingga Qadariyah dikatakan sebagai Majusi sebagaimana dijelaskan pada pertemuan kemarin. Karena Majusi meyakini ada dua Tuhan, Tuhan kebaikan dengan Tuhan keburukan. Tuhan kebaikan adalah Tuhan api, cahaya, Tuhan keburukan adalah Tuhan kegelapan. Kata mereka, Allah hanya menghendaki apa? Kebaikan. Adapun keburukan bukan kehendak Allah sehingga terjadi di luar kehendak Allah. Berarti ada pencipta selain apa? Allah. Sehingga Qadariyah, kata Nabi SAW, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Taib. Jadi inilah masyiah, saya sudah tadi, masyiah yang disebutkan dalam maratibul qadar, yaitu martabat yang keberapa? Yang ketiga, martabat yang ketiga. Nah, masyiah beda dengan iradah. Kalau kita artikan sama-sama kehendak, tapi dalam masalah takdir, para ulama bedakan masyiah itu iradah yang pasti terjadi. Iradah yang pasti terjadi namanya apa? Masyiah. Makanya disifati dengan dua sifat. Yang pertama, pasti terjadi, nafidah, makanya dikatakan masyiatuhu tanfudz. Segala kehendak Allah pasti terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Yang kedua, kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Tidak semua kehendak hamba terjadi. Bukankah kita pingin banyak hal? Banyak. Antum pingin kaya enggak? Ternyata enggak kaya-kaya. Iya. Antum pingin ini, pingin ternyata belum tentu terjadi. Kehendak kita ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Kalau terjadi berarti atas kehendak siapa? Allah. Tidak terjadi pun atas kehendak apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkataan Imam Syafi'i yang indah, dia berkata dia dalam syair yang indah. Ini salah satu syair ini syair ya, bukan musik ya. Ini syair. Kata Imam Syafi'i. Maksudnya jangan salah paham, ini maksud saya ini syair ya. Ma syi'ta kana wa illam asya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, apa yang kau kehendaki, ma syi'ta kana. Apa yang kau kehendaki ya Allah itu yang terjadi. Wa illam asya, meskipun aku tidak berkehendak. Aku tidak mau, tapi kalau mau jadi atau tidak? Jadi. Kalau orang awam di kota Madinah mengatakan ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya ingin, kau juga ingin, tapi yang terjadi apa yang dikehendaki oleh siapa? Allah. Kata Imam Syafi'i, ma syi'ta kana illam asya wa illam asya. Apa yang kau kehendaki itu yang terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa yang aku inginkan jika kau tidak berkehendak tidak akan terjadi. Apa yang aku ingin jika kau tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Khalaqtal ibada ala ma alimta. Ini lihat. Engkau menciptakan hamba sesuai dengan ilmumu. Ya. Jadi Imam Syafi'i ingin mengatakan al-khalq yaitu martabat yang keempat, eksekusi dibangun di atas ilmu, paham? Kita ulangi kembali lagi. Takdir martabatnya berapa? 4. Yang pertama apa? Ilmu. Yaitu ilmu tentang apa yang terjadi masa depan. Kemudian ilmu tersebut Allah catat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Maka kita baca catatan. Semua yang terjadi sesuai dengan kehendak siapa? Allah yang ketiga. Yang keempat eksekusi, paham? Eksekusi itu al-khalq, yaitu Allah ciptakan. Kata Imam Syafi'i, khalaqtal ibada ala ma alimta. Kau eksekusi, yaitu engkau menciptakan para hamba sesuai dengan ilmumu, paham? Ini akidah Imam Syafi'i. Yang kita jelas ini akidah Imam Syafi'i. Khalaqtal ibada ala ma alimta wa fil ilmi yajril fata wal musin. Dan dalam ilmumu telah berjalan pemuda dan orang tua, semua sudah tercatat. Dalam ilmu sudah tercatat, yang muda dan yang tua semua sudah tercatat. Ala dza mananta wa hadza khadhalta. Ini terkait dengan hidayah dan penyesatan. Kata Allah, ala dza mananta wa hadza khadhalta. Kepada si fulan engkau beri anugerah, kepada si fulan kau tinggalkan dia sehingga dia tersesat. Satu kau beri hidayah, satu kau biarkan dia tersesat. Wa hadza anta wa dza lam tu'in. Yang satu kau bantu, yang satu tidak kau bantu. Terserah Allah. Satu kau bantu, yang satu kau tidak bantu. Terserah Allah. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan. Tentunya Allah kasih anugerah kepada si fulan, Allah membiarkan si fulan, Allah kasih bantu si fulan, Allah tidak bantu si fulan, semua ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Yang Allah mengatakan la yus'alu
amma yaf'alu wa hum yus'alun dalam surat Al-Anbiya. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, justru mereka akan ditanya. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Kata Imam Syafi'i, di antara mereka ada yang syaqi masuk neraka dan di antara mereka ada yang sa'id masuk surga. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang buruk, di antara mereka ada yang baik. Semua sudah tercatat dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat Imam Syafi'i meringkas tentang iman kepada apa? Takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Masyiah, jadi semua martabat yang ketiga, maratibul qadar masyiah itu pasti terjadi. Dalilnya banyak, misalnya ini Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima" dalam surat Al-Insan. Apa yang kalian kehendaki kecuali dengan sesuai kehendak siapa? Allah. Innallaha kana aliman hakima, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Bayangkan, Allah bilang Allah yang Maha mengetahui dan Allah Maha apa? Bijak. Jadi Allah yang tentukan kehendak siapa yang berlaku, kehendak siapa yang tidak berlaku. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Kepada siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Kemudian kata Allah, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai kehendak Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Yang terjadi kehendak Allah, bukan kehendak kita. Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Kalau Allah berkehendak, Rabbmu berkehendak, mereka tidak akan melakukannya, tapi mereka melakukan tersebut karena kehendak Allah. Kata Allah, "Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha." Kalau kami berkehendak, kami akan memberikan semua orang hidayah. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, kalau kami berkehendak, semua orang akan kami kasih hidayah. Tapi kami sudah catat, akan ada yang masuk surga, ada yang akan masuk apa? Neraka. Maka tidak semua kami kasih apa? Hidayah. Ujung-ujungnya pertanyaan, kenapa Allah kasih hidayah ini, yang ini tidak? Itu urusan siapa? Allah. Paham? Itu yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Itulah rahasia Allah. Sudah kita bahas pada pertemuan lalu, Allah hanya mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada engkau yang engkau cintai wahai Muhammad, yaitu Abu Talib. Kau tidak bisa beri petunjuk kepadanya. Walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang lebih tahu siapa yang berhak dapat apa? Hidayah. Ini urusan Allah. Tapi Allah yang memberi hidayah, Allah yang menahan hidayah. Taib. Makanya Allah mengatakan, walau syi'na dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami berkehendak, kami akan beri hidayah kepada seluruh manusia. Tetapi sudah kami catat dalam takdir kami bahwasanya neraka harus ada isinya. Maka tidak semua dikasih apa? Hidayah. Walau syaa la hadakum ajma'in. Kalau Allah berkehendak, Allah kasih petunjuk kepada mereka semua. Tapi di sini juga mungkin ada datang pembahasan lebih panjang. Jadi pembahasan takdir pada malam ini selesai, tapi nanti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi akan mengulangi lagi masalah takdir. Nanti kalau dia ulangi lagi kita bahas lagi. Tapi di sini isyarat bahwasanya hamba punya kehendak. Hamba punya kehendak. Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna." Kalian punya apa kehendak kalian? Kita punya kehendak enggak? Punya. Kita punya. Ada perbuatan yang kita sesuai kehendak kita, ada perbuatan tidak sesuai kehendak kita. Contoh, kita mau makan ya kehendak kita, kita mau minum atau tidak minum terserah kehendak kita. Mau hadir pengajian enggak pengajian, kehendak apa? Kehendak kita. Ada perbuatan kita di luar kehendak kita. Contoh tidur, mengorok. Enggak mau ngorok apa aja, Pak? Ngorok. Mau tidak tidur tahu-tahu apa? Ketiduran. Ya. Tahu-tahu jalan jatuh, tergelincir di tangga, di luar kehendak kita, di luar kontrol kita. Itu terjadi di luar kehendak kita. Ada kejadian yang kita alami, kita tahu bukan kemauan kita. Contoh gerakan orang yang gemetar, dia tidak gemetar, dia pingin diam nggak bisa. Ya. Banyak hal yang kita tahu di luar kehendak kita. Tahu-tahu ketakutan yang luar biasa kita padahal nggak pingin takut, tapi ketakutan luar biasa ya. Saya punya kawan cerita, dia pergi ke hutan, sudah bawa lengkap, pakai jeep, pakai senjata, begitu di tengah hutan ketemu dengan macan. Kemudian macannya ngeong, ngong. Kata dia langsung semua hilang kekuatanku. Semua lemas langsung tiba-tiba. Kalah dengan karismatik macan. Gak bisa. Di depan tiba-tiba lemas, di luar kemampuan ya. Taib.
Jadi manusia punya kehendak. Kita sadari ada hal yang kita lakukan atas kehendak kita. Tetapi kehendak kita itu, kata Allah, ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Harus di bawah kehendak Allah. Banyak yang kita inginkan tidak terjadi. Oleh karenanya manusia punya kehendak. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, akan tapi kehendak Allah di bawah kehendak manusia, di bawah kehendak Allah. Maka pada yang pertama, manusia punya kehendak, bantahan terhadap Jabariyah. Jabariyah itu menganggap manusia tidak punya kehendak. Dia mengatakan manusia itu seluruh gerakannya seperti gerakan orang yang gemetar. Tidak bisa dia kontrol. Jabariyah mengatakan seluruh gerakan manusia itu seperti bulu yang diterbangkan di angin. Tidak bisa dia kontrol. Ini tidak benar. Karena kita sendiri menyadari ada gerakan yang bisa kita kontrol, ada gerakan yang tidak bisa kita kontrol. Paham? Kemudian bantahan yang kedua, illa ayyasha Allah Rabbul Alamin, tidaklah kehendak kalian kecuali di bawah kehendak Allah. Bantahan terhadap Qadariyah. Yang Qadariyah mengatakan Allah tidak mengatur kehendak kita. Ya, enggak, Allah mengatur. Makanya tidak semua kehendak kita berjalan. Tidak semua kehendak kita berjalan. Betapa banyak kita ingin ke sana atau terhalangi. Yang menghalangi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang ingin ke sana atau Allah luruskan jalannya. Ya. Siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini saya jelaskan lagi. La masyiata lil ibadi illa ma sya'alahum. Tidak ada kehendak bagi hamba kecuali yang Allah tetapkan bagi mereka. Saya katakan af'alul ibad, jadi sudah saya singgung, perbuatan hamba ada dua model. Ada namanya af'al ikhtiyariyah, pilihan. Ada kehendak ya. Dan ada yang tidak, af'al la ikhtiyariyah, laha. Tidak, perbuatan yang tidak ada pilihan seperti orang tidur, orang gemetar, tersandung, terjatuh. Maka ini jelas tidak ada kehendak bagi seorang hamba. Kalaupun dia tidak sengaja terjatuh dalam kemaksiatan tanpa dia sadari, terjatuh tahu-tahu pedangnya jatuh membunuh orang, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena di luar kontrol dia, paham? Tapi ada kehendak yang ikhtiyariyah, yang kebanyakan kita lakukan sesuai dengan kehendak kita, mau makan, mau minum, pengajian, enggak pengajian, mau ini, mau anu ya. Nah, kehendak kita ini terkadang tercapai, terkadang tidak tercapai ya. Semuanya di bawah kehendak siapa? Allah. Paham? Paham tidak? Paham ya. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya terkait dengan kehendak manusia, maka ada tiga madhab. Ada tiga madhab. Madhab pertama yaitu madhab Jabariyah. Bahwasanya manusia tidak punya kehendak sama sekali. Manusia itu tidak punya kehendak. Maka manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh apa? Angin. Semua gerakannya seperti orang yang gemeteran. Ya, ini madhab Jabariyah. Paham? Baik. Madhab yang kedua, madhab Qadariyah. Bahwasanya semua kehendak manusia, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dikatakan kehendak Allah di bawah kehendak manusia, sehingga mereka menolak campur tangan kehendak Allah terhadap kehendak manusia. Ini Qadariyah. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ada kehendak manusia dan ada kehendak juga Allah. Semua kehendak manusia di bawah kehendak apa? Allah. Faham? Faham tidak? Kalau keluar ujian bisa enggak? Coba ulangi. Madhab manusia tentang kehendak Allah, tentang kehendak manusia. Ada berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Jabariyah. Jabariyah tadi apa? Tidak ada kehendak manusia. Kehendak manusia enggak ada. Jadi manusia seluruhnya seperti orang yang terpaksa. Seperti buluh yang diterbangkan oleh angin, dia tidak punya kontrol sama sekali. Tidak ada kontrol. Ini jelas batil. Karena kita sendiri sadar kita bisa mengontrol apa? Kegiatan kita. Meskipun sadar juga ada yang tidak bisa kita kontrol. Sebaliknya lawannya adalah apa? Qadariyah. Qadariyah semua kehendak manusia. Kehendak manusia tidak ada campur tangan apa? Kehendak tidak ada campur tangan kehendak Allah. Jadi benar-benar Qadariyah itu mereka menggunakan logika. Mereka bilang kalau Allah campur tangan Allah tidak adil. Allah campur tangan Allah tidak adil. Makanya tidak boleh Allah campur tangan. Tapi akhirnya mereka menolak banyak dalil dan akhirnya mereka pun tidak bisa menjelaskan keadilan tersebut. Contoh begini, saya kasih contoh sederhana. Mereka menganalogikan
makhluk dengan Allah seperti seorang ayah. Seorang ayah punya anak dua. Punya anak dua, laki-laki sama-sama laki-laki. Kemudian dia bimbing kedua anaknya dengan adil. Paham? Kemudian dua anak tersebut dikasih pedang. Dia tidak ikut campur, tugas dia hanya membimbing, mendidik, paham? Setelah itu dia kasih dua pedang, satu anak jadi mujahid, satunya jadi perampok. Kata dia tidak ada campur tangan apa? Orang tua. Yang salah apa? Yang salah dua anak tersebut. Satu jadi mujahid karena kehendak dia, satu jadi perampok karena dia ingin menjelaskan demikianlah kira-kira Allah hanya kasih fasilitas, Allah hanya kasih peralatan, terus Allah tinggalkan tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini logika Mu'tazilah seakan-akan benar. Namun kalau kita kembalikan, seharusnya ibarat kalau seorang membuat dua robot, paham? Yang sama baterainya, yang sama made in-nya, yang sama semuanya, harusnya gerakannya sama atau tidak? Sama enggak? Kalau sama-sama robot, sama-sama peralatannya sama, baterainya sama, semuanya sama. Ketika dinyalakan waktu yang sama, dengan fasilitas yang sama, dengan tempat yang sama, dengan latar belakang yang sama, harusnya hasilnya apa? Sama. Kalau ada robot satunya beda, pasti ada perbedaan. Mungkin satu baterainya lebih kencang, satu baterainya kurang kencang, satu ada kabelnya konsel, satunya enggak, paham? Maka seharusnya kalau dia logikakan seorang ayah ngajar dua anak, kalau anak tersebut dari awal potensinya sama, tapi enggak mungkin, pasti anak potensinya berbeda. Yang menentukan perbedaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dia ingin menjelaskan keadilan tapi tidak bisa adil. Kalau kau ingin bilang berdasarkan logikamu, harusnya semua manusia sama. Harusnya seluruh manusia di muka bumi ini apa sama, tidak ada boleh beda sama sekali. Dan harusnya seluruhnya dapat apa? Hidayah. Tidak ada yang dapat hidayah. Maka yang benar bahwasanya Allah menentukan si fulan dapat hidayah, si fulan tidak, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar adalah mazhab Ahlus Sunnah. Manusia punya kehendak tapi di bawah kehendak Allah. Baik. Sementara paham? Kekecilan. Ini sudah dianu. Ya. Taib. Masyiah beda dengan iradah, sudah kita sebutkan. Kalau iradah ada dua. Ada namanya iradah al-kauniyah, ada namanya iradah syar'iyyah. Ini di antara poin yang penting. Kenapa? Karena Jabariyah dan Qadariyah, jadi masalah iradah terkait iradah. Iradah Allah. Ada 3 madhab, ya. 3 madhab. Atau ya. Yang pertama adalah madhab Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bahwasanya iradah ada 2. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Nanti akan kita bahas. Adapun ahlul bid'ah yaitu Jabariyah dan Mu'tazilah atau Qadariyah. Jadi ini 2 mazhab ya, 2 mazhab. Iradah cuma 1. Iradah hanya 1. Yaitu pasti dicintai Allah. Pasti dicintai apa? Allah. Sehingga mereka mengatakan tidak mungkin Allah menyesatkan manusia, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilah satu diberi daya, satu tidak, itu enggak mungkin. Ya, tidak mungkin Allah menciptakan keburukan, tidak mungkin ada musibah, semua itu di luar kehendak siapa? Allah.
Tidak mungkin seorang bermaksiat, tidak mungkin iblis menggoda Adam, itu kehendak Allah. Ya, sehingga mereka mengatakan itu semua terjadi di luar kehendak Allah karena Allah tidak menghendaki kecuali yang Allah apa? Cintai. Baik, kita ingin bahas bahwasanya sudah pernah kita singgung. Ahlussunnah memandang iradah ada dua. Saya baikkan di sini. Iradah ada dua. Al-iradah syar'iyah, ini yang pertama. Iradah syar'iyah hanya terkait yang dicintai oleh Allah. Contoh, Allah ingin Fir'aun ngaji. Benar nggak? Pingin nggak Fir'aun ngaji? Allah ingin Fir'aun ngaji nggak? Buktinya Allah kirim siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah ingin, bahkan Allah mengatakan, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang baik, lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia sadar. Siapa tahu dia takut kepada Allah. Jadi Allah ingin Fir'aun dapat hidayah enggak? Ya, secara syariat Allah ingin. Kenyataannya Fir'aun dapat hidayah enggak? Enggak. Enggak, paham? Allah ingin Quraisy semuanya dapat hidayah enggak? Ingin. Makanya Allah utus Nabi Muhammad SAW dakwah mereka. Namun ternyata Abu Jahal, Abu Lahab tidak dapat hidayah. Allah ingin hamba-hambanya semuanya beribadah. Ini namanya iradah syar'iyah. Tapi ada di antara hambanya yang beriman, ada di antara hambanya yang tidak beriman. Maka di antara ciri iradah syar'iyah belum tentu terjadi, belum tentu terjadi. Jadi iradah syar'iyah adalah suatu kehendak Allah yang Allah cintai namun tidak selalu terjadi. Kenapa tidak selalu terjadi? Karena ada hikmah. Karena ada hikmah di balik itu. Yang kedua namanya iradah kauniyah. Iradah al-kauniyah atau kita namakan al-masyiah. Iradah kauniyah itu mencakup, dia pasti terjadi. Itulah yang disebut dengan masyiah yang dalam maratibil qadar nomor 3. Paham? Ada ilmu, ada catatan, ada masyiah. Masyiah itu yang disebut iradah apa kauniyah. Maka ini pasti terjadi dan dia mencakup yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Contoh, bahwasanya segala kita berkatakan al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana takdir baik sesuai dengan takdir Allah, demikian yang buruk juga sesuai dengan takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menghendaki Adam tergoda oleh iblis, siapa yang menghendaki? Allah atau tidak? Allah. Buktinya Allah sudah bilang sama malaikat, saya akan ciptakan manusia di bumi. Tapi Allah ciptakan Adam di mana? Di langit. Berarti Allah tahu akan terjadi proses sampai Adam turun ke bumi. Prosesnya Adam akan tergoda oleh siapa? Iblis. Paham? Iblis menggoda Adam di luar kehendak Allah atau sesuai dengan kehendak Allah? Sesuai dengan kehendak Allah. Tapi disebut iradah apa? Kauniyah. Iblis, Adam akhirnya tergoda makan juga atas kehendak Allah. Karena memang sejak awal Allah sudah bikin skenario dia akan turun di bumi. Paham? Paham tidak? Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh ahlul bidah. Kata mereka, bagaimana Allah bisa menghendaki sesuatu yang dia tidak cintai. Ini yang sudah kita bahas berulang-ulang. Bahwasanya Allah menghendaki sesuatu yang dia tidak cintai karena di balik itu ada hikmah. Seperti firman Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah nampak kerusakan dan di daratan maupun di lautan akibat ulah perbuatan manusia, agar Allah membuat mereka merasakan akibat perbuatan mereka, semoga mereka sadar. Allah ciptakan kerusakan di daratan dan di lautan. Itu kerusakan, Allah tidak suka. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Tapi Allah ciptakan kerusakan tersebut. Jadi Allah menciptakan, Allah menghendaki sesuatu yang dia tidak sukai. Saya ulangi, kerusakan disukai oleh Allah atau tidak? Tidak suka. Allah ciptakan enggak? Ciptakan. Berarti Allah menciptakan sesuatu yang dia tidak cintai, karena di balik itu ada maslahat. Maslahatnya agar manusia sadar. Iblis Allah tidak sukai, karena iblis ini sumber segala kerusakan. Tapi Allah ciptakan iblis, karena di balik adanya iblis banyak hikmah. Banyak hikmah. Yang sebagian ulama mencoba membahasnya sebagaimana pernah kita bahas. Dengan adanya iblis maka ada surga dan neraka. Dengan adanya iblis maka ada para nabi dan rasul. Kalau enggak ada iblis, ngapain ada nabi dan rasul? Dengan adanya iblis maka ada jihad fisabilillah. Dengan adanya iblis maka ada orang bersedekah, ada orang yang pelit. Dengan adanya iblis maka akan muncul sifat Allah Maha Pengampun dan Maha Siksaannya pedih. Kalau enggak ada iblis, enggak ada yang bersalah.
Kalau nggak ada yang bersalah, terus gimana Allah mengampuni? Paham? Jadi di balik iblis ada banyak apa? Maslahat. Di balik. Jadi kita meyakini akidah Ahlussunnah dalam hadis kata Rasulullah SAW, antu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir baik maupun yang buruk. Terkadang Allah menghendaki keburukan, perhatikan, terkadang Allah menghendaki keburukan, namun di balik keburukan tersebut ada hikmah. Maka itu yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Al-Qadariyah dan Jabariyah, mereka meyakini tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Akhirnya mengkonsekuensikan banyak hal. Tapi di sini saya sampaikan. Lihat. Jabariyah dan Qadariyah, mereka mengatakan iradah hanya satu, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka akhirnya berpisah di sini. Karenanya menurut Qadariyah segala kebaik, segala keburukan bukan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah. Karena Allah tidak mungkin menghendaki apa? Keburukan. Faham? Maka dari sini mereka disebut dengan Qadariyah majusi umat ini. Maka mereka disebut majusi umat ini. Coba siapa yang bisa jelaskan kenapa Qadariyah disebut majusi? Kenapa? Karena apa? Majusi kenapa? Karena majusi percaya dengan dua Tuhan. Tuhan pencipta kebaikan dengan Tuhan pencipta apa? Keburukan. Paham? Rasulullah berkata, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. In maridhu fala ta'uduhum. Kata Nabi, Qadariyah adalah majusi umat ini. Kalau mereka sakit jangan jenguk. Kalau mereka mati jangan ngelayat jenazahnya. Karena mereka ahlul bidah. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah tidak menciptakan keburukan. Yang benar Allah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Kebaikan, keburukan yang ciptakan siapa? Allah. Allah menghendaki keburukan karena di balik keburukan tersebut ada hikmah yang lebih Allah cintai. Seperti seorang dokter kemudian amputasi kaki seorang, keburukan, tapi di balik itu banyak hikmah yang baik di balik amputasi tersebut. Paham? Paham tidak? Ini poin krusial, penting sekali. Bahwasanya mungkin Allah menghendaki keburukan, tapi di balik keburukan tersebut ada apa? Hikmah. Seperti Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan Abu Jahal. Yang ciptakan Abu Jahal siapa? Allah. Atau Tuhan kegelapan yang ciptakan Abu Jahal. Maka ketika mereka memahami kehendak Allah cuma satu model pasti dicintai, maka Qadariyah menjalankan konsekuensinya. Konsekuensinya juga akhirnya terjerumus pada bid'ah yang berikutnya. Ya. Maka mereka mengatakan keburukan tidak diciptakan oleh Allah. Kalau gitu mereka majusi. Sebaliknya Jabariyah yang ekstrim, Jabariyah ekstrim, mereka mengatakan kalau begitu semua yang terjadi atas kehendak Allah, jika demikian semuanya baik. Semua pasti baik. Ini bertolak belakang, mereka bertolak belakang. Mereka bertolak belakang. Apa kata Jabariyah yang ekstrim? Taib, Allah pasti cinta yang baik-baik saja, paham? Dan semua yang terjadi pasti kehendak Allah. Kalau begitu semua yang terjadi ini apa, baik. Makanya disebut dalam sebagian riwayat ada seorang berzina sama istri temannya, sama-sama Jabariyah. Ketika temannya negur, dia bilang apa? Ini sudah takdir Allah. Ini sudah Allah takdirkan. Akhirnya temannya, oh ya, enggak apa-apa kalau gitu. Nah, kalau gitu ya. Karena semua yang Allah takdirkan pasti apa? Baik. Dan ini lebih bahaya sebagai kita sebutkan kemarin. Karena mereka menolak syariat. Seperti disebutkan ada orang mencuri, kemudian ditangkap oleh Umar bin Khattab. Kemudian dia berdalil, dia mengatakan, ya Umar, saya mencuri karena takdir Allah. Ya sudah, jangan dihukum dong. Karena ini kehendak siapa? Allah. Maka Umar berkata, saya potong tanganmu juga dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iradah ada dua. Faham? Paham tidak? Lanjut. Saya ulangi, sederhana. Allah, iradah ada berapa? Dua. Dan banyak dia. Allah punya, walau syaa, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Wala sya'allahu ma fa'aluh. Ya.
Kalau Allah berkehendak mereka tidak akan melakukan. Ya. Maktatalu, kalau Allah berkehendak mereka tidak akan bunuh-bunuhan. Walakinnallaha yaf'alu ma yuridu, tapi Allah melakukan apa yang dikehendaki. Buktinya mereka bunuh-bunuhan. Kalau Allah berkehendak Allah kasih hidayah semua, tapi ternyata Allah menghendaki ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga, sehingga tidak semua dikasih hidayah. Banyak dalilnya bahwasanya Allah terkadang menghendaki keburukan. Tetapi di balik kehendak keburukan tersebut ada hikmah yang lebih Allah cintai. Nah, ini insyaallah mudah dipahami. Tinggal memang poin yang tidak bisa terjawab, kenapa Allah berkehendak iblis jadi iblis? Itu kita bilang urusan apa? Allah. Kenapa yang jadi Fir'aun kok Ramses II? Kita bilang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan jadi Nabi Musa? Kenapa satu jadi nabi? Kenapa bukan ya? Kita bilang urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Saya ingin cepat selesai karena Tahawiyah panjang ya. Kita banyak libur lagi. Tapi kita lanjutkan. Al-Imam Tahawi berkata, Yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ya'simu wa yu'afi, dan Allah mencegah dia dari terjerumus dalam maksiat. Wa yu'afi, dan Allah memberi keselamatan kepada dia. Fadlan, karunia dari Allah, bukan kewajiban. Maksudnya karunia dari Allah. Ini kata Tahawi. Yahdi man yasha', karena di zaman Abu Ja'far Tahawi sudah muncul Mu'tazilah. Maka dia menulis akidah ini untuk membantah mereka. Untuk membantah apa? Mereka. Yahdi man yasha', Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ya'simu, dan Allah mencegah dia dari terjerumus dalam maksiat. Wa yu'afi, dan Allah berikan keselamatan dari dia. Fadlan, karunia dari Allah, bukan kewajiban. Sebaliknya wa yudhillu man yasha', dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa yakhdhul, dan Allah tinggalkan dia sehingga dia tersesat. Allah tidak beri hidayah. Wa yabtali, dan Allah beri bala sehingga dia terjerumus dalam dosa, misalnya adlan, sebagai bentuk keadilan. Sebagai bentuk keadilan. Allah mengatakan, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka tersesat, Allah simpangkan hati mereka. Allah semakin sesatkan mereka. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Kami sesatkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka telah menolak sejak awal. Jadi ketika mereka menolak, Allah semakin sesatkan mereka. Jadi Allah menyesatkan mereka karena keadilan. Allah tahu orang ini berhak untuk disesatkan. Taib. Ini ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam rangka membantah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah mengatakan wajib atas Allah untuk melakukan yang terbaik, versi mereka. Versi mereka. Allah terbaik, tidak boleh Allah harus adil dalam semuanya, harus begini. Mereka bikin aturan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mereka punya aturan tersebut, semua ayat-ayat mereka takwil. Kalau ada pendapat perkataan Allah memberi hidayah, kata mereka enggak, maksudnya Allah jelasin doang, bukan kasih taufik orang untuk melakukannya. Kalau dikatakan Allah menyesatkan, maksudnya Allah menamakan dia orang tersesat, bukan Allah menyesatkan. Sehingga mereka mentakwil berbagai banyak ayat yang menjelaskan tentang takdir. Permasalahan ini disebut dengan al-huda wal idlal. Ini pembahasan dalam takdir, pembahasan paling inti. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, innahu qalbu abwabil qadar wa masailihi, dalam kitabnya Syifaul Alil. Beliau berkata permasalahan ini, bahwasanya Allah beri petunjuk, Allah menyesatkan, ini adalah intisari dari pembahasan masalah takdir. Dan disebutkan dalam Syifaul Alil jilid 1 pada bab ke-14. Beliau panjang lebar. Nanti kita akan singgung sedikit. Bagi siapa yang punya waktu silakan baca sendiri, tapi belum diterjemahkan. Buku bagus sekali ya. 2 jilid ya. Tapi harus bisa bahasa Arab ya. Kata Qadariyah, hamba yang beri petunjuk kepada dirinya sendiri, Allah tidak campur tangan. Dan hamba yang mesatkan diri sendiri, Allah tidak punya campur tangan. Jadi Allah tidak ada campur tangan. Seakan-akan Allah ciptakan, Allah lepas, cuma lihat doang. Paham? Tidak ada keputusan Allah sama sekali. Ini mereka ingin menjelaskan keadilan. Tapi tetap saja tidak bisa adil. Kenapa? Kalau seandainya Allah adil menurut versi mereka, harusnya seluruh manusia diciptakan dengan satu model, ya enggak? Dan kalau satu model harusnya semua dapat hidayah atau semuanya sesat. Paham? Jadi mereka pun tidak mampu untuk menjelaskan keadilan. Bukankah manusia sejak diciptakan sudah beda-beda? Beda-beda enggak? Beda-beda. Intinya Allah kasih hidayah kepada lebah tanpa diajari dia ngerti. Bagaimana dia bisa bikin
tempat madu dengan bentuk segi 6 heksagonal ya. Ini dari mana Lebah belajar seperti ini? Bahwasanya dengan heksagonal tersebut, segi 6 tersebut ternyata dia kenapa tidak segi 4, kenapa tidak segi 3? Kalau segi 3 terlalu sempit ujungnya. Sehingga sulit untuk dieksekusi dibagi. Kalau segi 4 juga demikian, tapi ketika segi 6 sudutnya itu agak lebar. Dan ternyata kalau segi 6 sambung dengan segi 6 lainnya tidak ada ruang yang memisahkan. Jadi bisa optimal. Ini Lebah belajar di mana? Pernah baca buku Aristoteles kah? Maksudnya yang ngajarin siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan banyak keajaiban-keajaiban Lebah dia sebutkan panjang lebar dalam, antum baca sendiri lah. Luar biasa. Kemudian disebutkan tentang semut. Semut juga luar biasa. Bagaimana semut? Ya, bagaimana kerjasama, bagaimana saling tolong menolong, bagaimana Allah beri kemampuan semut kecil tapi dia bisa mengangkat tubuh dia berkali-kali lipat. Bahkan semut itu dia kalau cari barang dia tidak mampu, dia panggil teman-temannya. Dia panggil teman-temannya, kemudian bantu. Sampai Ibnu Qayyim sebutkan ada kisah. Jadi ada seorang semut datang, ada bangkai jarot belalang, bangkai belalang. Kata Ibnu Qayyim, bangkai belalang itu kalau kau cium sudah lama tidak ada baunya, tapi semut dari jauh bisa cium. Siapa yang kasih hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Ada seekor semut, dia dapat bangkai belalang, dia mau angkat, ternyata dia tidak kuat. Akhirnya dia pergi, lapor sama teman-temannya. Teman-temannya datang, ini orang ambil apa? Belalang. Sampai situ mereka putar, enggak ada, mereka balik. Terus dia taruh lagi. Semut datang, itu ada. Semut lapor lagi. Lapor lagi, datang, ambil lagi. Enggak ada. Ribut, berulang-ulang. Terakhir, jadi dia datang lagi, enggak ada lagi. Teman-temannya akhirnya bikin lingkaran di semut itu. Semut ini kemudian dibunuh. Dicabut-cabut badannya oleh teman-temannya. Karena mereka ternyata semut ini pendusta. Jadi harusnya dia ngomong pakai bahasa semut. Dia bisa kalau itu enggak benar, harusnya ngomong biar ngerti. Karena ada orang yang bisa bahasa semut. Jadi ada cerita, ini cerita kisah nyata. Ada suatu kebun, ada teman, ada dokter, kemudian ada seorang gitu ngobrol di kebun, tiba-tiba ada seorang ngobrol, dia bilang saya bisa bahasa semut. Dia ngobrol di kebun. Semuanya mendengar, satu dokter, dengerin aja. Lu bisa semut? Bisa. Saya kalau di rumah ada semut, saya bilang keluar semutnya apa? Keluar. Yang benar. Dia cerita. Semuanya mau ketawa tapi enggak berani, enggak enak. Karena dia ngomong serius. Saya kalau seru semut keluar. Oke gitu. Akhirnya mereka pas keluar ada semut di kebun. Akhirnya ada satu teman mulai, ini ada semut. Ayo aja ngobrol. Ayo dia shouting. Ayo. Aja ngobrol semut. Kata dia, maaf, saya spesialis semut rumah, bukan semut kebun. Ngeles. Pernah berguru sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi intinya sampai di mana tadi? Semut. Akhirnya semut itu siapa yang mengajar dia seperti itu? Kerjasama kalau enggak kuat. Bagaimana mereka rapi, teratur, dan itu semua hidayah dari Allah. Intinya Ibnu Qayyim subhanallah menjelaskan dengan panjang lebar, itu namanya hidayah umum. Bagaimana jantan bisa tertarik sama betina? Bagaimana sapi jantan tertarik sama sapi apa? Betina. Sapi jantan kalau lihat ibu-ibu enggak ada yang tertarik sapinya. Padahal ibu lebih cantik daripada apa? Sapi. Cuma dia hanya tertarik kepada sapi apa? Betina. Siapa yang bikin dia begitu? Allah Subhanahu wa taala. Oh lihat mau cantik kayak apa, dia enggak tertarik. Jelek. Mata dia beda. Kenapa? Insting dia Allah yang enggak kasih. Tapi ini yang pertama. Yang kedua disebut dengan hidayatul irsyad wal bayan. Penjelasan ini hidayah model kedua. Ini yang ahli adalah para anbiya, para nabi. Makanya Nabi Allah berfirman tentang Nabi, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Kata Allah, sungguh engkau telah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sungguh engkau Nabi adalah orang yang paling bisa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak ada yang bisa beri petunjuk seperti Nabi. Dia adalah afsahun nas, orang yang paling fasih. Dia ansahun nas, sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ingin kebaikan bagi umatnya. Dia bil mu'minin raufur rahim, sangat sayang kepada kaum mukminin. Dan dia yang paling sabar, paling berakhlak mulia. Maka orang yang paling bisa menjelaskan adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga selain para rasul, para duat, para ulama, mereka pandai dalam menjelaskan, namanya hidayatul irsyad. Itu penjelasan
atau dakwah atau taklim. Ini hidayah nomor kedua. Hidayah ketiga ini yang krusial yang diingkari oleh Mu'tazilah. Hidayah itu taufik, yaitu taufik dari Allah untuk menempuh jalan kebaikan. Yang saya sebutkan tadi. Oh, si fulan dapat hidayah, akhirnya dia menempuh kebaikan. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa beri petunjuk kepada Abu Talib, orang yang kau cintai. Faham? Maksudnya tidak bisa beri petunjuk apa? Petunjuk taufik. Rasulullah beri petunjuk kepada Abu Talib hidayatul bayan atau tidak? Iya, Rasulullah sudah jelaskan panjang lebar dengan penjelasan terbaik. Sampai Abu Talib yang mengatakan sendiri mengakui tentang hidayatul irsyadnya Nabi. Kata Abu Talib, "Walaqad alimta bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Sungguh aku telah benar-benar tahu bahwasanya agama terbaik dari seluruh agama manusia adalah agama ponakanku, agama Nabi Muhammad. Abu Talib sering bersafar ke Syam. Dia tahu bagaimana agama Nasrani, dia tahu agama Yahudi, dia tahu agama Majusi, dia tahu agama musyrikin. Dan dia tahu agama ponakannya Muhammad. Dan dia tahu Muhammad telah menjelaskan dengan terbaik sehingga dia mengakui agama terbaik adalah agama Muhammad. Karena Rasulullah pandai menjelaskan. Tapi dia tidak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah nomor berapa? Nomor 3. Hidayah taufik. Walaulal malamatu wa hadaru masabbatin la wajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan saya takut dicerca dan dicela, tentu kau akan dapati aku telah beriman dan menerima agama tersebut. Berarti Rasulullah tidak bisa beri hidayah kepadanya. Hidayah apa yang tidak bisa diberi? Hidayah taufik. Hidayatul bayan sudah diberi enggak? Diberi. Hidayatul irsyad, penjelasan Rasulullah sudah beri. Tapi hidayah taufik yang milik cuma siapa? Allah. Lihatlah ketika Nabi SAW terluka dalam perang Uhud. Syujjan Nabi SAW. Rasulullah mukanya berdarah. Wa qusir rubaiyatuh, sampai giginya patah. Rasulullah mengusap darah dari wajahnya dan dia berkata, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum wa huwa yad'uuhum ila Islam?" Bagaimana suatu kaum bisa beruntung sementara mereka melukai nabi mereka, melukai wajah nabi mereka, sementara nabi tersebut menyuruh mereka kepada Islam. Kata Nabi, bagaimana mereka bisa beruntung? Artinya bagaimana mereka bisa dapat hidayah? Allah tegur Nabi, Allah turunkan ayatnya. Kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Wahai Muhammad, bukan urusanmu. Apakah Allah yatuba 'alaihim, membuat mereka bertaubat? Bayangkan. Atau Allah adab mereka karena mereka zalim, itu urusan Allah. Dan ternyata benar. Ternyata orang tersebut banyak dapat hidayah. Abu Sufyan dapat hidayah, Khalid bin Walid yang sebab terlukanya Nabi juga dapat apa? Hidayah. Banyak sahabat yang ketika ikut perang Uhud menjadi gembong-gembong kesyirikan ternyata dapat apa? Hidayah. Berarti hidayah bukan di tangan Nabi SAW. Hidayah Nabi cuma pandai menjelaskan. Hidayah hati yang ditentukan siapa? Allah. Nah, ini yang diingkari oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tidak ada hidayah taufik, yang ada cuma hidayah apa? Irsyad wal bayan. Faham? Baik, kita lanjutkan. Terakhir hidayah yang keempat, hidayah di akhirat menuju surga atau menuju neraka jahanam. Ya, Allah beri hidayah. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah beri hidayah kepada para mujahidin, yaitu menuju surga, ya, dan akan perbaiki urusan mereka. Sebaliknya Allah beri hidayah kepada orang-orang zalim menuju neraka. Ya, usyurul ladzina zalamu azwajahum wa makanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang zalim dan yang sejawat mereka, semisal mereka, atau koruptor dengan koruptor, sejenis dengan kezaliman yang mereka lakukan. Kemudian di akhirat kata Allah, fahduhum, wahai malaikat, tunjukkanlah mereka kepada neraka jahanam. Ini model-model hidayah, ya, yang menjadi perhatian kita. Bahwasanya Al-Sunnah menetapkan namanya hidayah itu taufik. Bahwasanya hidayah untuk orang bisa mengerjakan kebaikan di tangan siapa? Allah, tidak di tangan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak bisa beri hidayah kepada orang yang paling dia cintai, yaitu Abu Talib, ya. Dan Rasulullah menganggap hidayah jauh kepada Khalid bin Walid. Ternyata Khalid bin Walid dapat apa? Hidayah. Menunjukkan bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul bidah seperti Mu'tazilah, saya ringkaskan karena masih panjang. Mereka mencoba mentakwil. Contohnya mereka mengatakan, apa maksudnya Yahdi, Allah beri petunjuk? Maksudnya Allah menamakan dia orang dapat hidayah. Adapun orang yang Allah sesatkan, maksudnya Allah menamakan dia dengan orang yang tersesat. Jadi bukan Allah beri petunjuk, Allah beri kesesatan, tidak. Allah menamakan. Kalau dikatakan dalam ayat Al-Quran, Yahdi mayyasha, Allah beri petunjuk kepada siapa kehendaki, maksudnya Allah kasih nama orang itu sebagai orang yang dapat apa? Hidayah. Allah menyesatkan, maksudnya Allah kasih nama orang yang tersesat. Ini apa keutamaan Allah cuma kasih nama, paham? Kalau cuma kasih nama kita juga bisa, paham? Ya, ketemu Abu Jahal kita kasih nama dia sesat, bisa enggak?
Bisa. Apa kelebihan Allah kalau begitu? Dan bagaimana kita menerapkan ayat ini? Coba. Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan atas kalian, bukan atasmu hidayah mereka wahai Muhammad. Maksudnya kalau kita artikan sesuai versi Mu'tazilah, bukan hakmu untuk menamakan mereka orang dapat hidayah atau tidak. Walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah yang berhak memberi nama. Apa hubungannya nama-nama? Taib, innaka la tahdi wa innaka la tahdi wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Ayat ini bagaimana? Sungguhnya engkau beri hidayah kepada orang yang kau kehendaki. Bukankah Allah tetapkan Nabi bisa memberi nama? Kalau diartikan sebagaimana versi Mu'tazilah. Intinya ini contoh. Mereka mentakwil, dan ini bantahan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim dalam Syifaul Alil, menunjukkan ini tidak layak dalam bahasa Arab. Demikian juga mereka mengatakan yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah beri petunjuk, maksudnya Allah mendapati orang ini dapat hidayah. Yudhillu may yasha, Allah sesatkan, maksudnya Allah mendapati dia sesat. Apa bedanya mendapati? Kita juga bisa juga mendapati orang sesat, mendapati orang apa? Seakan-akan Allah tidak punya spesial. Tidak ada keistimewaan Allah. Yang benar hak hidayah hanya hak siapa? Allah. Ma yudlil, apa kata Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Qur'an? Ya. Wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyughiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya setelah dia berdakwah 950 tahun. Dia mengambil kesimpulan. Setelah berapa tahun? 950. Wa ma yanfa'ukum nushi. Tidak bermanfaat kepada kalian nasihatku. In aradtu an ansaha lakum, meskipun saya ingin menasihati kalian. In kana Allah yuridu ayyughiyakum, kalau ternyata Allah ingin sesatkan mereka, percuma. Ketika ternyata Allah ingin sesatkan kalian, percuma saya dakwah 950 tahun. Dan ternyata benar. Kemudian Allah mengatakan, wahai Nuh, lan yu'min, tidak akan beriman mereka kecuali man qad aman, kecuali yang telah beriman. Ya, Allah bilang sudah selesai Nuh, tidak usah lagi dakwah karena mereka tidak bakalan apa? Beriman. Jadi Nabi Nuh mengatakan, saya ingin kalian dapat hidayah, tapi kalau Allah ingin kalian sesat, percuma nasihat apa? Saya. Cuma tugas saya adalah menyampaikan dan dakwah sampai Allah mengatakan berhenti Nuh. Lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Wahai Nuh, tidak akan beriman dari kaummu kecuali yang telah beriman. Sudah, berhenti, bikin kapal. Yang menunjukkan bahwasanya Allah yang menghendaki dapat petunjuk dan Allah menghendaki yang Allah sesatkan. Tapi kita baca kemudian sekedar singkat kata At-Tahawi rahimahullahu taala. Setelah itu beliau mengatakan wa kulluhum yataqallabuna fi masyiati baina fadlihi wa adlihi. Semuanya bergerak dalam masyiat Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, antara karunia Allah atau antara keadilan Allah. Allah kalau kasih hidayah itu pasti karena karunia Allah, dan kalau Allah sesatkan pasti karena keadilan Allah. Cuma kita enggak tahu kadang. Itu urusan siapa, rahasia siapa? Allah. Allah sesatkan iblis karena Allah tahu iblis berhak untuk sesat. Kenapa? Kita bilang Allah alam. Itu urusan siapa? Allah. Allah sesatkan Fir'aun karena keadilan Allah. Dan Allah Maha Adil. Cuma Allah tidak jelaskan kenapanya. Paham? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, akal kita tidak sampai. Kemudian wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad. Dan Allah Maha tinggi, ya, Maha suci dari yang menyelisihi dan yang semisal Allah. Tidak ada yang menyelisihi Allah dan tidak ada yang semisal Allah. Maksudnya dalam urusan takdir enggak ada yang campur tangan. Allah sendirian dalam menentukan takdir yang terjadi di alam apa? Semesta. Tidak ada yang menyelisihi kehendak Allah dan tidak ada yang bisa menyaingi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Esa dalam memutuskan segala urusannya di alam semesta. Dialah Maha Raja yang setiap keputusan yang ada itulah keputusan Sang Raja yang Maha Raja. La radda li qada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah dan tidak ada yang bisa protes atau merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wala ghaliba li amrihi, dan tidak ada yang bisa mendominasi urusan Allah. Kalau Allah sudah putuskan, tidak ada yang bisa protes, tidak ada yang bisa merubah dan tidak ada yang bisa mendominasi. Karena Dia yang telah mentakdirkan segalanya. Amanna bidzalika kullihi. Kami beriman dengan itu semua. Wa aiqanna anna kullan min indihi, dan kami yakin semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik yang buruk semuanya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada matan yang baru tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.